kegagalan Partai Buruh di pemilihan umum tahun 2024 oleh adanya data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa mayoritas status pekerjaan penduduk di Indonesia merupakan buruh. Pandangan modernisme menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan bersifat mutlak dan objektif. Terus mengemukakan setidaknya ada 5 premis teori postmodern. KSPI mendukung Prabowo dan KSPSI mendukung Jokowi. Selamat siang, sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok 8 dengan anggota 5 orang. Di sini akan memaparkan hasil diskusi dan desain riset penelitian kualitatif untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Ilmu Politik kelas A. Di sini kita ada mengambil judul yaitu kegagalan Partai Buruh di pemilihan umum tahun 2024 dengan menganalisis fragmentasi kepentingan buruh dalam perspektif postmodern. Di sini kita menggunakan metode yakni kualitatif interpretatif. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari desain riset yang telah kami lakukan. Gerakan buruh di Indonesia memiliki kekuatan yang sangat signifikan, namun kekuatan ini belum terorganisir secara politis sehingga seringkali tunduk pada kepentingan elit. Pada tahun 2014, slogan buruh yaitu Go Politik telah menjadi topik pembicaraan yang luas dan menjadi sumber kekuatan dalam gerakan buruh. Namun, karena tidak adanya partai buruh yang berfungsi sebagai tonggak, para pekerja atau buruh harus bergabung dengan partai yang sudah ada. Nyatanya, dengan tidak adanya tonggak bagi partai buruh, menciptakan hambatan tersendiri bagi setiap organisasi buruh. Fragmentasi dan konflik internal dalam partai buruh itu sendiri adalah masalah utama mengapa partai buruh itu sering gagal. Kemudian, fragmentasi partai buruh menyebabkan kooptasi oleh partai politik yang lebih kuat, dan kooptasi ini dapat kembali menciptakan kondisi politik di mana penitipan aspirasi buruh untuk partai politik yang ada, sehingga secara nyata tidak pernah berhasil karena oligarki politik tidak pernah peduli dengan masalah buruh. Untuk desain riset terkini menunjukkan bahwa partai buruh tidak banyak dipilih dan memperoleh sekitar 0,63% atau 1,3 juta suara, yang mana jauh dari ambang batas yaitu 4% yang diperlukan untuk anggota parlemen nasional. Hal ini menunjukkan bahwa partai ini masih kurang elektabilitas di mata masyarakat dan disebabkan oleh kurangnya perhatian publik terhadap visi misi partai buruh karena partai buruh tidak dekat dengan konstituennya. Hal ini menjadi catatan penting bagi partai buruh untuk memperbaiki cara mereka berbicara dengan publik. Alasan kami memilih kegagalan partai buruh di pemilihan umum 2024 sebagai topik dikarenakan oleh adanya data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa mayoritas status pekerjaan penduduk di Indonesia merupakan buruh. Persentase penduduk dengan status pekerjaan sebagai buruh pada tahun 2020 sebesar 19,89%, pada tahun 2021 sebesar 23,97%, pada tahun 2022 sebesar 22,57%. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat mengenai partai buruh di Indonesia serta membantu agenda pembangunan partai buruh dengan menyediakan strategi yang dapat dilakukan seperti mengadakan konsolidasi untuk mengatasi fragmentasi yang ada di antara organisasi buruh. Yang kedua, tujuan penelitian. Dalam konteks postmodern, adanya kompleksitas ini diinterpretasikan sebagai hasil dari heterogenitas dan perbedaan latar belakang ataupun ideologi di antara kelompok buruh, yang mana ini mempersulit upaya mereka untuk meraih kesuksesan politik. Penelitian ini pun relevan karena dapat mengatasi tantangan politik dan ekonomi yang dihadapi. Dengan memahami akar masalah fragmentasi internal, ini dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam memperkuat persatuan dan meningkatkan partisipasi politik buruh. Kita ada 3 pertanyaan penelitian di sini. Yang pertama yakni apa saja faktor utama yang menyebabkan kegagalan partai buruh di pemilu tahun 2024. Pertanyaan ini relevan juga karena dengan pertanyaan ini kita dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik yang mempengaruhi partai buruh dan alasan mengapa mereka tidak mampu merealisasikan potensi kekuatannya sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana fragmentasi kepentingan buruh mempengaruhi efektivitas dan solidaritas partai buruh. Pertanyaan ini mengaitkan langsung dengan topik fragmentasi kepentingan buruh. Pertanyaan ini dapat menggali dampak langsung dari fragmentasi tersebut, serta dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi dan persatuan di antara kelompok-kelompok buruh. Yang ketiga, bagaimana perspektif postmodern dapat diterapkan untuk mengatasi fragmentasi dan meningkatkan keterlibatan politik buruh.
Pertanyaan ini berkaitan dengan menjembatani teori dengan praktik dalam konteks sesuai penelitian. Perspektif postmodern sendiri menawarkan sudut pandang baru terhadap fragmentasi gerakan buruh, melihatnya sebagai hasil dari kompleksitas terhadap heterogenitas dalam masyarakat modern. Pertanyaan ini dapat mengeksplorasi tentang konsep untuk membangun strategi dalam mengatasi fragmentasi kepentingan buruh. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa artikel atau dari sumber artikel jurnal yang saya kutip dari pembahasan saya tadi. Yang pertama ada jurnal ugm.ac.id. Lahirnya postmodernisme tidak dapat dilepaskan dari adanya paham modernisme. Pandangan modernisme menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan bersifat mutlak dan objektif, artinya tidak ada nilainya dari manusia. Yang kedua ada pada jurnal ueks.ac.id. Kekuasaan merupakan salah satu topik kajian dalam ilmu politik yang berkaitan dengan kekuasaan, bagaimana cara memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Di dalam jurnal ini, kekuasaan merupakan sebuah ontologi yang harus dicapai dan dimiliki serta harus diwariskan pada masa ke masa. Yang ketiga ada dosen ekonomi.com. Serikat pekerja atau serikat buruh telah dibentuk sejak zaman kolonial Hindia Belanda yang saat itu buruh berlaku untuk sekelompok masyarakat di kaum seperti kaum pekerja, kuli, petani, pegawai, dan pemerintahan. Postmodern jika diterjemahkan secara harfiah berarti setelah modern. Dengan kata lain, postmodern adalah suatu pandangan dan juga teori yang hadir pada tahun 1970-an setelah modernitas menuai banyak kegagalan dan malah menimbulkan berbagai masalah seperti dehumanisasi, alienasi, rasisme, dan diskriminasi. Rusnow mengemukakan setidaknya ada 5 premis teori postmodern. 1. Postmodern hadir sebagai kritik atas masyarakat modern dan segala kegagalannya. 2. Postmodern menolak segala teori besar dan metanarasi. 3. Postmodern mengakui adanya faktor-faktor irasional seperti emosi, perasaan, dan intuisi. 4. Postmodern menolak batasan-batasan yang kaku. 5. Postmodern menentang gaya penulisan akademik modern yang hanya menekankan pada ketelitian dan penalaran logis yang kaku. Dalam penelitian ini, identitas buruh tidak lagi dipandang hanya terikat pada kelas sosial yang tunggal, tetapi terfragmentasi berdasarkan berbagai faktor seperti gender, ras, etnis, dan agama. Terdapat 2 alasan mengapa kami memilih teori postmodern dalam penelitian ini. 1. Dengan menyoroti fragmentasi dan diskursus, teori ini memungkinkan analisis yang mendalam terkait dinamika internal kelompok buruh. 2. Dengan penekanan pada konteks historis dan budaya, teori ini memungkinkan untuk memahami bagaimana kepentingan buruh terbentuk dan dapat berubah dalam konteks politik kontemporer. Informan penelitian tersebar pada gerakan buruh yang terafiliasi dan non-afiliasi terhadap partai politik. Yang terafiliasi parpol adalah KSPI dan yang non adalah KSPSI. Alasan peneliti memilih KSPSI adalah karena gerakan tersebut mampu mengonsolidasi individu dengan total 3,7 juta orang. Sedangkan alasan peneliti memilih KSPI adalah karena gerakan tersebut mempunyai ketua yang sama dengan Presiden Partai Buruh yaitu Said Iqbal. Alasan lainnya adalah kedua gerakan ini pada tahun 2014 dan 2019 memiliki dukungan terhadap presiden yang berbeda. KSPI mendukung Prabowo dan KSPSI mendukung Jokowi. Sedangkan pada Pilpres 2024, KSPI dan KSPSI memilih untuk mendukung calon yang sama yaitu Ganjar. Wawancara dilakukan kepada Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh dan Ketua KSPI, dan kepada Gani Nenawea selaku Ketua KSPSI secara semi terstruktur dan dengan fokus terhadap fragmentasi kepentingan buruh di Indonesia.